Mohon perhatian, Ketua Umum PSI yang baru telah diumumkan. Bagi Anda yang memiliki keraguan, begini katanya. Tanggapannya gimana, Mas? Ya udah, senyum. Jalan-jalan ke Depok Kota. Cakep. Pulang-pulang membawa kursi. Baru 2 hari jadi anggota. Kaesang langsung jadi ketum PSI. Ajarin dong, sepuh. Ya, PSI akhirnya ngumumin Kaesang jadi Ketua Umum yang baru dalam Kopdarnas di Jakarta, Senin 25 September lalu. Padahal dia baru 2 hari loh bergabung dengan Partai Mawar itu. Kok bisa? Apa saja manuver Kaesang? Jadi anak presiden udah, jadi pengusaha udah, jadi konten kreator udah. Apalagi? Jadi politikus lah. Gak bahaya, ta? Pendapat Pak Jokowi soal Kaesang jadi ketum PSI? Ya, saya restui. Kaesang jadi ketua umum ini pun dikaitkan dengan instruksi bapaknya. Ada juga yang menganggap Kaesang jadi bidak catur politik Jokowi di 2024. Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali ragu jika pilihan Kaesang masuk dan jadi ketum PSI adalah karena instruksi Pak Jokowi. Pernah waktu kami guyon gitu ke Pak Jokowi, Mas Kaesang kalau gabung ke PSI gimana gitu. Pak Jokowi tuh ketawa aja dan beliau bilang, ya tanya sendiri sama Mas Kaesang gitu kan. Saya ragu kalau dikatakan Pak Jokowi maksa atau memerintahkan, menginstruksikan anaknya. Saya nggak ngeliat beliau tuh tipe yang seperti itu. Kaesang resmi bergabung dengan PSI pada Sabtu 23 September 2023. Lalu 2 hari setelahnya, baik, izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. menurut Kaesang, ia sengaja memilih PSI karena partainya masih kecil. Dengan begitu, ia berharap bisa membesarkan PSI bersama-sama. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card, ya KTA PSI, banyak yang ngeledek. Kaesang kok masuk partai kecil. Kenapa nggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Tapi, ada apa ya di balik fast track Kaesang sebagai ketum? Bagaimana dengan tahap kaderisasi? Bukankah Kaesang belum berpengalaman di bidang politik? Jadi kalau untuk menjadi ketum, nah itu memang Mas Kaesang itu ditawarkan oleh Bro Giring langsung. Tapi untuk menjadi anggota itu memang inisiatifnya Mas Kaesang sendiri. Nah, keputusannya bulat rupanya. Memang kader-kader kami menginginkan Mas Kaesang melanjutkan kerja-kerjanya Bro Giring. Kaesang rupanya sangat dipercaya nih oleh para kader PSI karena dianggap memiliki kapabilitas. Secara, Kaesang merupakan 15 dari 40 anak muda paling berpengaruh di Indonesia versi Fortune. Pemilihan Kaesang sebagai ketua umum dipercaya para kader PSI melalui proses yang demokratis. Ini orang berkualitas loh, gitu. Cuman kadang-kadang kualitasnya jadi ketutup. Karena apa? Orang cuma melihat dia dengan atribusi anak presiden aja. Belum genap seminggu jadi ketua umum PSI, Kaesang sudah warawiri, terutama ke barisan relawan Jokowi. Bahkan dalam sehari, Kaesang bisa menyambangi 3 markas relawan Jokowi.
Kaesang menilai relawan memiliki peran strategis dalam politik. Perpolitikan Indonesia ini cukup unik ya. Kemarin di 2014, sebelumnya ada 2012, 2014, 2019 itu cukup unik karena yang menggerakkan semua ini sebenarnya adalah politik relawan. Jadi saya rasa saya harus belajar banyak dari para ketum-ketum dari relawan Pak Presiden supaya ya saya balik lagi saya butuh banyak belajar. Karena jalur belakang Kaesang ini menurut saya menjadi daya tarik bagi ketua-ketua partai yang lain. Sekalipun partai itu sangat besar ya, PSI itu bukan partai yang dianggap besar hari ini di parlemen, tetapi karena jalur belakang lewat presiden ini yang saya kira juga menjadi soft power yang luar biasa ya bagi Kaesang itu sendiri dan PSI. Nah, manuver satsetnya juga dalam rangka untuk memenangkan PSI di pemilu 2024 agar bisa lolos ambang batas parlemen. Nyuwun sewu Mas Kaesang, sampai saat ini PSI kan belum nentuin pilihannya di Pilpres 2024. Kira-kira PSI akan dukung siapa nih? Kita harus lihat, kita harus hitung. Seperti yang saya katakan sebelumnya, harus win-win. Nggak ada win-lose atau lose-win. Semua harus terintegrasi dan harus sinergi. Kita dengan posisi manapun pasti bisa win-win asal niatnya baik. Bagi sebagian kalangan kan melihat bahwa posisi Kaesang itu terkait dengan posisi Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi itu juga salah satu ikon ya, dan juga aktor di dalam kepolitikan kita, yang di dalam konteks pemilu pun sudah menyatakan diri dia tidak akan berdiam diri gitu, dia akan cawe-cawe. Sehingga tentu saja kita semua menunggu nih manuver apa lagi yang dilakukan oleh Jokowi begitu kan. Nah di sisi lain tentu saja dengan adanya hubungan spesial antara Jokowi dengan Kaesang sebagai anak dan bapak, saya kira juga akan ada pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dengan kedekatan itu, yang tentu saja akan berdampak juga pada eksistensi dan manuver politik dari PSI. Jadi kita lihat dulu saja ya manuver sang ketum Kaesang. Kira-kira akan win-win bersama Ganjar, Anies, atau Prabowo?